Halo, saya Ferdi Erlangga ingin mempresentasikan mata kuliah perilaku organisasi mengenai budaya organisasi. Kita langsung saja ke materinya ya. Definisi dari budaya organisasi adalah sebuah sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan suatu organisasi dari organisasi lainnya dan juga merupakan sekumpulan karakteristik kunci yang dijunjung tinggi oleh organisasi. Sumber budaya organisasi itu terdapat 3. Pertama, pengaruh umum, yaitu mencakup faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan atau hanya sedikit dapat dikendalikan oleh organisasi. Yang kedua, pengaruh nilai-nilai, yaitu keyakinan-keyakinan dan nilai-nilai yang dominan dari masyarakat luas, misalnya kesopan santunan dan kebersihan. Yang terakhir, yaitu faktor yang spesifik. Organisasi selalu berinteraksi dengan lingkungannya. Dalam mengatasi baik masalah eksternal maupun internal, organisasi akan mendapat penyelesaian-penyelesaian yang berhasil. Keberhasilan inilah yang mengatasi berbagai masalah tersebut merupakan dasar bagi tumbuhnya budaya organisasi. Dan juga berikutnya ada beberapa fungsi budaya organisasi. Nah, di sini ada 5 fungsi budaya organisasi nih. Yang pertama, budaya menciptakan pembeda yang jelas antar satu organisasi dan lainnya. Yang kedua, budaya membawa suatu rasa identitas bagi anggota-anggota organisasi. Yang ketiga, budaya mempermudah timbulnya komitmen pada suatu yang lebih luas daripada kepentingan individual seseorang. Dan yang keempat, budaya merupakan perekat sosial yang membantu mempersatukan organisasi itu dengan memberikan standar-standar yang tepat untuk dilakukan oleh karyawan. Yang kelima, budaya sebagai mekanisme membuat makna dan kendali yang membentuk sikap serta perilaku karyawan. Nah, di sini juga ada karakteristik dari budaya organisasi nih. Yang pertama, Inovasi dan keberanian mengambil risiko. Sejauh mana karyawan didorong untuk bersikap inovatif dan berani mengambil risiko. Ada juga orientasi hasil. Orientasi hasil adalah sejauh mana manajemen berfokus lebih pada hasil ketimbang pada teknik dan proses yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Ada juga orientasi orang. Orientasi orang adalah sejauh mana keputusan-keputusan manajemen mempertimbangkan efek dari hasil tersebut atas orang yang ada di dalam organisasi. Ada juga orientasi tim. Orientasi tim adalah sejauh mana kegiatan-kegiatan kerja di organisasi pada tim ketimbang pada individu-individu. Yang terakhir nih, ada stabilitas. Sejauh mana kegiatan-kegiatan organisasi menekankan diperintahkannya status quo dalam perbandingannya. Ada juga nilai dominan dan subbudaya. Jadi, sebuah budaya dominan mengungkapkan nilai-nilai inti yang dimiliki oleh bersama mayoritas anggota organisasi. Pandangan makro terhadap budaya yang memberikan kepribadian tersendiri dalam organisasi, dan subbudaya cenderung berkembang di dalam organisasi besar untuk merefleksikan masalah, situasi, atau pengalaman yang sama dihadapi para anggota. Subbudaya mencakup nilai-nilai inti dari budaya dominan ditambah nilai-nilai tambahan yang unik. Jadi jika organisasi tidak memiliki budaya dominan dan hanya tersusun atas banyak subbudaya, nilai budaya organisasi sebagai sebuah variabel independen akan berkurang secara signifikan karena tidak akan ada keragaman penafsiran mengenai apa yang merupakan perilaku semestinya dari perilaku yang tidak semestinya. Nah, ada juga pembentukan budaya organisasi nih. Dibutuhkan waktu yang lama untuk dapat membentuk budaya organisasi. Sekalinya terbentuk, budaya tersebut cenderung berakar sehingga menjadi sulit bagi para manajer untuk dapat mengubah budaya pada organisasi diturunkan dari filsafat pendiri.
yang kemudian budaya tersebut sangat mempengaruhi kriteria yang digunakan dalam merekrut atau memperkerjakan anggota organisasi. Tingkat kesuksesan di dalam mensosialisasikan budaya organisasi tergantung pada suatu kecocokan nilai staf baru dengan nilai-nilai organisasi di dalam proses seleksi ataupun pada preferensi manajemen puncak akan dapat metode-metode sosialisasi. Di sini kita lihat budaya organisasi dari Google. Google itu dikenal sebagai kantor yang paling menyenangkan, didesain tidak kaku, dan para karyawan dibebaskan berinteraksi, bersosialisasi, dan bersenang-senang selama jam kerja. Terdapat area tidur siang, panjat dinding, kafeteria, pencucian mobil, bengkel untuk ganti oli dan memperbaiki sepeda. Jadi di kantor Google ini bahkan ada disebut Google Plex gitu. Karyawan tidak perlu keluar kantor untuk makan siang karena aneka makanan dan minuman sehat terdapat juga di kantor tersebut. Para pendiri Google meyakini mereka akan mendapatkan hasil yang maksimal dari karyawan dan memberikan kebebasan termasuk dalam menentukan jam kerja, hierarki organisasi juga ya. Google itu datar, para teknisi fleksibel, memilih proyek yang ingin dikerjakan. Perusahaan juga mendorong karyawan untuk mengembangkan minat di bidang lain yang masih berkaitan dengan perusahaan. Nah, begitu saja materi budaya organisasi dari saya. Kurang lebihnya saya mengucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.